Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Destiani dari kelas Akuntansi Syariah 3B dengan NIM 2008205064. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akad salam. Ini ada 5 subbab pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian akad salam, yang kedua yaitu jenis-jenis akad salam, yang ketiga yaitu sumber hukum akad salam, yang keempat rukun akad salam, dan yang terakhir yaitu tentang kapan berakhirnya akad salam. Langsung saja, jadi akad salam yaitu transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Menurut PSAK 103, akad salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu jenis-jenis akad salam. Akad salam dibagi menjadi dua, yaitu akad salam dan akad salam paralel. Yang pertama, akad salam seperti pengertian yang telah tadi saya jelaskan. Sedangkan akad salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan dan penjual, serta antara penjual dan supplier atau pemasok, atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Dilanjut dengan dasar syariah akad salam. Sumber hukum dari Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar." Selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan akad salam. Rukun salam ada 3. Yang pertama yaitu pelaku, terdiri dari penjual atau muslam ilaihi dan pembeli atau al-muslam. Yang kedua yaitu objek akad, berupa barang yang diserahkan atau muslam fih, dan modal salam yaitu ra'su malis salam. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Dilanjut yaitu ketentuan syariah akad salam, terdiri dari yang pertama, pelaku adalah orang yang cakap hukum dan balik. Yang kedua yaitu objek akad, terdiri dari 2 ketentuan syariah. Yang pertama, ketentuan syariah yang terkait dengan modal, yaitu modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Yang kedua, modal salam harus berbentuk uang tunai. Yang ketiga, modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang. Yang kedua, ketentuan syariah barang salam. Barang salam harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya sehingga tidak goror. Yang kedua, barang harus dapat dikuantifikasi atau ditakar atau ditimbang. Yang ketiga, waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akan menjadi fasak atau rusak. Yang keenam, apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau memilih menerima atau menolak barang tersebut. Yang ketujuh, apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran. Yang kedelapan, apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih buruk, maka pembeli boleh memilih menerima atau menolaknya. Yang kesembilan, barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kesepuluh, penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak diperbolehkan secara syariat. Dan yang ke-11, apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, maka akad tetap sah. Dan yang
Ketentuan syariah yang ketiga yaitu ijab kabul adalah pernyataan atau ekspresi saling ridho antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang terakhir yaitu kapan berakhirnya akad salam. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan kontrak akad salam. Yang pertama yaitu barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau menerimanya. Apabila kondisi di atas terjadi dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang diserahkan. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.